Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, para peserta member webinar ya, spesial webinar kali ini. Alhamdulillah kita akan mengangkat satu tema gitu yang super spesial sekali, penting sekali, yang tentunya bagi teman-teman yang lagi bisnis online, yang lagi jualan online itu tentunya akan bermanfaat gitu ya, tentunya akan selalu memberikan insight pencerahan bagi teman-teman semuanya. Di mana tema kita adalah temanya advertising trend ya, dan advertising trend to grow your business gitu ya. Kalau bahasa kitanya tren pemasaran nih ya 2021 ya, era digital ini gimana sih memanfaatkannya to grow your business supaya bisnis kita tumbuh, bisnis kita berkembang, bisnis kita itu maju menggunakan media digital ini, media teknologi digital. Gitu ya. Nah, webinar kali ini adalah diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Digital Marketing ya. Kita kerjasama dengan Go Mobile Indonesia ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu ya, biasanya mungkin dari tim internal SBDM lah, kali ini kita kedatangan tamu dari Go Mobile Indonesia ya. Di sini nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Bella ya dari Go Mobile Indonesia. Sebelum memulai mungkin kita berdoa dulu ya supaya lebih nanti apa yang kita dapatkan ya, ilmunya atau pengetahuannya bisa kita terapkan, kita bisa bermanfaat untuk bisnis ataupun penjualan teman-teman bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Baik, sebelum ke Mbak Bella gitu ya, mungkin ada di sini yang baru kenal saya gitu ya, baru tahu ataupun baru bertemu di online ya, seperti itu. Bentar. Mana nih? Ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Erwin Saputra ya, saya founder dari Sekolah Bisnis Digital Marketing. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah banyak yang tahu juga ya. Saya saat ini memang mentor sekaligus founder di Sekolah Bisnis Digital Marketing. Nah, di Sekolah Bisnis Digital Marketing ini adalah sebuah platform ya untuk bisa mempelajari ya, tempat belajar digital marketing yang komprehensif ya, lengkap dari mulai basic sampai expert gitu ya. Di sini diajarkan selama 1 bulan. Ini materi yang diajarkan mulai dari membuat konten, website, iklan, analisa dan sebagainya. Jadi cukup lengkap. Ya, alhamdulillah sudah sampai saat ini untuk komunitas kita sudah lebih dari 4.000 member ya, untuk di SBDM sendiri untuk kelas regulernya itu kurang lebih 400 member gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kita, silahkan follow Instagramnya ya. Teman-teman silahkan follow di sekolah.bisnis digital marketing atau ketik aja Sekolah Bisnis Digital Marketing. Di sana kita sering sharing ya terkait bisnis online, tentang digital marketing gitu ya, motivasi, edukasi, inspirasi kita bagikan di sana ya. Jika memang mencari ya referensi gitu ya tentang bisnis online atau tentang digital marketing, silakan teman-teman follow Sekolah Bisnis Digital Marketing gitu ya. Nah, sebelum ke Mbak Bella mungkin memberikan insight untuk teman-teman ya. Memang era sekarang sudah era digital gitu ya. Sudah era disruption, semua sudah beralih, gaya hidup, gaya belanja orang itu sudah serba online. Nah, terlebih untuk bisnis pun sama, harus memanfaatkannya gitu ya. Kita tahu quote-nya dari Bill Gates pernah berkata, if your business is not on the internet, ya then your business will be out of business gitu ya. Jadi kalau kita bisnisnya sudah tidak segera beralih ke internet, maka bisnis kita bisa tutup ya, bisnis kita bisa gulung tikar karena gelombang internet ini sudah besar gitu, ditambah dengan keadaan pandemi kemarin ya, emang masih sekarang ya new normal. Ini seperti apa memaksa ya, dituntut memang semuanya harus serba online, serba digital gitu ya. Mulai dari sekolah, kerja, meeting dan sebagainya gitu ya, sampai edukasi semuanya menggunakan online. Makanya ini golden moment gitu ya, sebuah momen ataupun kesempatan yang emas bagi kita yang pelaku bisnis, pelaku usaha ini memanfaatkannya gitu ya. Yang tidak memanfaatkan ya kita sering lihat sudah banyak
apa namanya kenyataannya di situ banyak perusahaan besar sekalipun ketika tidak go digital maka tutup gitu ya, hangout. Nah, dan mereka yang memanfaatkan digital kita tahu ya ada seorang pedagang apa namanya penjual panci sampai go internasional gitu ya, produknya dijual sampai ke Amerika, Rusia dan sebagainya ya, omsetnya sekarang 8 miliar per bulan gitu ya. Ini memanfaatkan apa? Teknologi digital. Seperti itu. Jadi sudah saatnya gitu ya kita apa namanya hijrah ya dari konvensional ke digital. Seperti itu ya. Oke, mungkin pengantar dari saya seperti itu. Nah, malam hari ini dari Mbak Bella dari Go Mobile Indonesia akan menyampaikan sharing ya tentang advertising trend 2021 dan agar tuh apa bisnis teman-teman tuh tumbuh, to grow your business seperti itu dari Mbak Bella ya. Oke, kita langsung simak saja untuk materi yang akan disampaikan Mbak Bella ya. Kepada Mbak Bella, saya persilakan untuk teman-teman disimak ya. Ketika nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan ya. Itu saja dari saya. Kepada Oke, Mbak Bella terima saya kasih persilakan. Mas Erwin. Terima kasih Mas Erwin. Halo semuanya, selamat malam. Bapak-bapak, Halo. ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak di sini, semoga sehat semua ya. Iya, Oke, tadi sempat lihat di chat, banyak banget yang punya usaha sendiri, keren banget. Ada yang punya bisnis fashion, herbal gitu. Saya sendiri belum punya usaha, jadi terinspirasi banget sama teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, hari ini saya akan presentasi ke teman-teman tentang advertising trend. Tren periklanan apa aja sih yang sekarang ini ada gitu dan bisa teman-teman coba yang ada di digital advertising. Oke, sebelumnya suara saya jelas nggak ya Mas Erwin? Jelas, Mbak Bella jelas. Jelas ya? Jelas banget. Clear. Oke, udah jelas ya Mas slide-nya? Oke, kalau udah jelas kita langsung mulai aja. Jadi saya Bella, saya dari Go Mobile Indonesia. Go Mobile itu adalah digital agency yang bergerak di bidang programmatic advertising. Kalau teman-teman di sini pernah lihat iklan yang ada di website kayak detik.com, terus misalnya buka aplikasi tiba-tiba pop-up muncul iklan, nah itu tuh yang kita kerjakan di Go Mobile gitu. Cuma selain itu kita juga bisa untuk market research. Jadi kenapa kita suka sharing di acara seperti ini karena kita suka diskusi sama teman-teman yang ada di pasar, apa aja sih yang sekarang sedang dibutuhkan, gitu. Posisi saya sebagai communications manager atau PR, jadi kalau misalnya nanti ada hal teknikal yang belum bisa saya jawab, nanti mohon teman-teman tunggu dulu, nanti akan saya coba tanyakan dan akan get back ke teman-teman, makanya setelah presentasi ini diharapkan kita tetap keep in contact, kita bisa tetap sharing di Instagram atau di LinkedIn ya. Oke, jadi diskusi kita pada hari ini ada dua. Yang pertama tentang tren di digital marketing dan yang kedua bagaimana sih cara menyiapkan strategi marketing. Lalu kenapa kita harus ikut tren? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan. Yang pertama, habit customer di lapangan itu berubah-berubah. Kita lihat tahun lalu kita terkena COVID dan mulai lockdown, ini mengubah banyak sekali habit di masyarakat. Ini datanya saya ambil dari Hootsuite tahun 2020 bulan April, jadi tepat 1 bulan setelah COVID masuk ke Indonesia. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa perkembangan dari menonton streaming film, musik, sosial media, lalu ada messenger, mobile apps, games itu naik semuanya. Karena kenapa? Karena orang-orang mulai mencari entertainment hiburan dari rumah. Kita juga mulai pengen yang praktis kayak pesan makanan lewat aplikasi online atau kita beli bahan makanan lewat aplikasi online. Jadi ada kenaikan juga di e-commerce. Transaksi jual beli di e-commerce selama pandemi itu naik 18%. Bahkan angka ini tuh seharusnya bisa dicapai user ini dalam 1 tahun hingga 2 tahun, tapi karena pandemi kemarin, user dari e-commerce itu naik berkali-kali lipat. Dan ini menguntungkan untuk orang-orang yang berbisnis online. Oke.
naiknya streaming film dan juga musik ini bisa kita ambil untuk di digital tentunya ya, peluang ini seperti di podcast atau misalnya kita mulai memasukkan juga di YouTube karena penonton YouTube sekarang juga mulai growing dan banyak konten kreator baru. Jadi nggak ada salahnya juga buat teman-teman di sini yang belum punya channel YouTube bisa segera dibuat karena di sana opportunity-nya banyak sekali. Teman-teman bisa buat video-video singkat, nggak apa-apa, pertama masih kurang baik, nggak apa-apa, it's okay. Akan ada review dari banyak orang dan akan terus berkembang videonya. Videonya bisa berupa DIY, lalu apa sih manfaat produk dari teman-teman, lalu apa sih kegunaannya yang bisa diserap oleh customer, seperti itu. Lalu tren yang kedua yaitu omnichannel marketing. Di sini bisa dilihat ada banyak sekali channel yang bisa kita pakai untuk strategi marketing. Omnichannel marketing ini mulai trending beberapa tahun belakangan karena kita tidak bisa memaksimalkan hanya salah satu channel aja. Misalnya teman-teman cuma memakai jualan di Shopee, jualan di Tokopedia, oke itu udah bagus gitu. Cuma teman-teman juga harus meraih audiens di sosial media, di misalnya ada podcast, juga ada website. Kalau teman-teman punya website sendiri itu sangat bagus karena kita bisa lihat dari Google Analytics traffic yang masuk ke website teman-teman itu ada berapa dan nanti bisa ketahuan nih budget iklan yang mau dianggarkan berapa. Terus juga kalau misalnya teman-teman punya customer yang udah registrasi dan akhirnya teman-teman punya alamat emailnya atau punya nomor WA-nya, teman-teman bisa bikin nih konten mingguan seperti newsletter atau misalnya kayak promosi bulanan. Ini bisa dikirim secara rutin ke customer supaya customer ini tuh terus ter-engage sama brand kita. Oke. Lalu yang ketiga, kenapa sih kita harus ikut tren? Karena kita cuma pengen menyasar audiens yang relevan. Emang banyak banget sih teman-teman customer atau audiens di sosial media, di online website, dan juga Google Ads misalnya. Tapi apakah semua orang ini akan tertarik dengan produk kita? Apakah mereka akan membeli produk kita? Tentu enggak. Tentu kita harus tahu karakteristik customer kita. Siapa sih orang-orang yang akan kita target? Mulai dari mereka tinggal di mana, apa sih yang suka mereka lakukan gitu. Kenapa sih mereka tertarik sama produk kita? Apakah mereka punya background masalah kesehatan dan mereka tertarik dengan isu kesehatan dan lifestyle gitu. Apakah berapa sih usia mereka kira-kira? Nah, ini yang bisa dilakukan oleh digital advertising dan juga misalnya programmatic gitu. Dengan kita tahu demografi audience, karakteristik behavior, device yang digunakan, apakah mereka menggunakan mobile atau desktop, dan juga mereka tinggal di mana, tentunya iklan kita itu nggak mubazir. Istilahnya kita nggak bakar uang untuk orang-orang yang nggak akan tertarik sama produk kita gitu. Jadi ini semakin mengerucut lagi gitu. Ini ini gunanya kita ikut tren dan gunanya kita tahu apa aja sih targeting Facebook Ads, apa aja sih targeting Instagram Ads, apa aja sih targeting programmatic. Jadi semakin mengerucut lagi audiens yang bisa kita sasar. Oke. Lalu apakah Trends 2021 itu? Tadi kita udah tahu ya, alasan-alasan kita harus mulai terbuka nih dengan tren. Kita nggak boleh diem di sosial media aja, atau kita diem di website kita aja, tapi kita harus terbuka untuk tren itu. Lalu apa sih trennya saat ini? Oke. Jadi seperti yang kita lihat lewat data, ada sekarang 200 juta pengguna internet di Indonesia. Gitu. Ini aja udah mendekati hampir semua total populasi ya. Jadi semua orang itu sekarang udah melek internet. Lalu 195,3 juta atau sekitar 96,4% dari orang yang menggunakan internet itu menggunakan telepon seluler atau mobile gitu. Jadi Indonesia ini adalah negara nomor 4 dengan kapasitas mobile terbesar atau mobile user terbesar gitu. Ini keren banget ya teman-teman karena di dunia ini kita dilihat kenapa sekarang banyak juga orang-orang yang mau invest di Indonesia karena itu alasannya, karena Indonesia adalah negara yang sudah sangat terbuka untuk telepon seluler. Lalu rata-rata pengguna mobile internet sekitar 5 jam per hari, which is ini sangat besar juga.
Lalu ada angka juga dari mobile app users yang naik 25%. Nah, ini mengarahkan kita untuk semakin bisa membuat iklan kita mobile friendly. Caranya gimana? Kita bisa tes website kita, misalnya website jualan teman-teman lewat link yang ada di sini nih. Teman-teman bisa klik search Google ini, lalu tes mobile friendly untuk melihat berapa persen sih efektivitas atau mobile friendly teman-teman. Mobile friendly ini artinya saat orang lain membuka website teman-teman via mobile atau telepon genggam, saat dilihat itu tampilannya tuh udah oke gitu, user experience-nya udah bagus, jadi mereka itu gampang melihat semua informasinya, font-nya jelas, lalu juga gambar-gambarnya terbuka, dan semua gambarnya itu pas untuk ukuran mobile seluler. Nah, ini namanya artinya mobile friendly. Jadi, di make sure kalau misalnya website-nya teman-teman sudah mobile friendly untuk customer dari teman-teman sendiri. Oke. Lalu kenapa sih kita juga harus mobile friendly? Yang pertama, kalau misalnya kita bisa memberikan user experience yang terbaik, akhirnya user ini mau untuk memberikan datanya kepada kita. Artinya dia mau bersedia untuk misalnya klik cookies. Kita tawarkan cookies dalam website itu dan dia klik OK. Akhirnya kita dapat mengerti karakteristik audiens yang masuk ke website kita. Akhirnya kita bisa melakukan misalnya retargeting, remarketing dengan data yang sudah kita miliki gitu. Jadi kita punya significant customer data yang akan mendukung strategi marketing kita ke depan, which is itu sangat bagus. Oke, bisa dilihat di sini dominasi mobile di dunia, digital banyak sekali platform yang mulai dimasukin oleh beberapa negara gitu ya. Contohnya Indonesia, ini udah orange semua di sini. Gitu. Memang ada beberapa negara yang belum didominasi mobile, contohnya Australia. Mungkin mereka masih menggunakan desktop. Nah, ini bisa dikaji kenapa Indonesia bisa mobile all mobile domination, karena yang pertama mungkin harga mobile itu cenderung lebih murah ya dibanding laptop gitu. Kayak kita itu pasti kan lebih bisa untuk membeli handphone untuk sehari-hari gitu, dan itu juga bisa memenuhi semua kebutuhan kita, mulai dari sosial media, kita mau cari barang di Shopee bisa, kita mau cari tentang servis apapun di Google bisa lewat HP gitu. Jadi HP itu sangat handy, fleksibel, lalu juga sangat murah. Itu kenapa akhirnya di Indonesia juga banyak banget orang yang tertarik untuk menggunakan telepon seluler. Oke, ini di sini ada grafik dari berbagai ragam platform advertising sebelum dan juga sesudah COVID. Yang orange ini yang sebelum COVID melanda kita, lalu yang hitam ini saat COVID sudah masuk. Bisa dilihat di sini teman-teman, hampir semuanya, bahkan semuanya itu turun. Jadi karena kita kerja di agensi juga ya, jadi kemarin tuh kita benar-benar kena banget sih dampak dari COVID ini. Hampir semua klien kita itu cut campaign budget, mungkin nggak 100% tapi kayak 50, 30 gitu. Jadi ini sangat berpengaruh banget. Nah, tapi dari semua platform yang ada, dari semua channel advertising, mungkin bisa dilihat di sini yang sebelah kiri, digital yang paling sedikit tersakiti gitu. Maksudnya penurunannya tuh tidak sampai bawah banget gitu, karena digital jadi salah satu media yang ditemuin oleh orang sehari-hari. Jadi brand masih memberikan kepercayaannya ke media digital. Gitu. Di sini ini dari Visual Capitalis ya. Ini sebenarnya dari US datanya. Cuma ini bisa kita lihat estimasinya secara global. Gitu. Cuma saat ini kan 2020. Terus di tahun 2021 setelah COVID kita udah mulai menguat lagi, advertising spend udah mulai naik lagi, dan orang-orang brand-brand sudah banyak sekali yang kasih budget di advertising gitu. Ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada sosial media, ada video online, display, dan juga search lewat misalnya Google, Bing, dan juga search ads lainnya. Oke,
kita langsung aja loncat, tadi adalah pendahuluannya. Kita langsung loncat apa aja sih tren yang ada saat ini. Yang pertama, ada mobile native. Di tahun 2021, brands harus mulai belajar mengintegrasikan iklan di format dan platform yang berbeda secara native. Apa sih native itu? Native itu adalah di saat iklan bisa memimik konten dari publisher atau aplikasi yang dia tempelin. Misalnya teman-teman suka melihat iklan di website kesehatan ya, kita ambil contoh ya, misalnya kita sebut merek deh, misalnya Alodoc gitu. Itu dia misalnya ada iklan yang obat, tapi dia bikin artikel dulu nih, kayak misalnya kenapa sih orang berjerawat gitu, apa aja sih faktor yang menimbulkan orang jerawat. Terus akhirnya tiba-tiba di ujungnya ada iklannya atau ada foto obatnya gitu yang bisa jadi rekomendasi untuk penyembuhan jerawat gitu. Ini adalah salah satu native. Kenapa orang mulai melirik native? Karena bisa dilihat bahwa banyak sekali sekarang orang yang mulai mengaktifkan adblock. Jadi kenapa orang mengaktifkan adblock? Karena orang-orang mulai terganggu ya. Kayak kita buka nih misalnya di detik.com atau Liputan 6, itu kan pasti kita langsung disuguhi banyak banget ads gitu. Kayak di kanan, kiri, tengah, atas, bawah. Itu yang bikin kadang-kadang tuh user sangat terganggu dengan itu. Jadi native itu meminimalisir disruptif untuk user dan membuat iklan lebih ramah lagi kepada user. Oke. Yang pertama ada DCO. DCO ini memungkinkan kita untuk menampilkan iklan secara berbeda tergantung pengguna mana sih yang menonton iklan itu. Pertama yang harus kita siapkan adalah gambar-gambar dari iklan kita, lalu ada teks dari iklan kita, dan juga contextual targeting dari iklan kita. Nah, contohnya gini teman-teman, misalnya kita punya brand baju. Terus ada baju yang untuk musim hujan, ada juga baju untuk musim panas, kayak gitu. DCO ini bisa menargetkan sesuai dengan kondisi cuaca pada saat itu atau kondisi lokasi dari user kita. Misalnya di saat itu atau di lokasi itu adalah lokasi yang hujan, musim hujan, atau di bulan-bulan itu adalah sedang hujan terus. Nah, DCO ini memungkinkan iklan yang ditaruh di saat itu adalah iklan baju untuk musim hujan. Gitu. Sebaliknya kalau misalnya lagi musim panas, DCO ini secara otomatis akan menampilkan kombinasi dari image dan juga teks untuk iklan musim panas kepada user. Jadi saat user buka website, tiba-tiba nyambung aja, kayak sedang panas banget ya, cobain sunblock ini. Nah, itu kerennya DCO. Jadi dia bisa melihat, menargetkan berdasarkan lokasi dan juga misalnya cuaca yang ada. Oke, lalu ada intellectual ads. Nah, sekarang iklan digital semakin cerdas, jadi sekarang periklanan itu bisa meningkatkan kemampuan iklan untuk menjangkau audiens yang lebih relevan. Iklan intelektual ini hampir sama sebenarnya dengan DCO. Cuma perbedaannya, iklan ini ditampilkan dengan penempatan tanpa perlu membuat penempatan di iklan itu. Tuh, mungkin agak-agak belibet. Jadi gini, melalui intellectual ads kita bisa ambil keywords targeting. Jadi misal nih, ini ada contoh iklan sambal ABC kan, gitu. Ini di kompas.com. Ada kata-kata di sini mie, ada juga saus, ada juga jajangmyeon. Jajangmyeon itu kan mie Korea ya. Nah, iklan sambal ini mau mengautomasi iklan ini untuk masuk ke website yang punya tulisan-tulisan ini, gitu. Ada mie hidangan gitu. Jadi ini kerennya intellectual ads, tanpa kita harus menyasar atau membuat list website yang mau kita iklanin gitu. Biasanya kan kita harus hubungin kompas.com satu-satu, hubungin Liputan 6. Nah, iklan ini bisa langsung dengan keywords masuk ke website-website atau artikel yang selaras dengan isi iklannya gitu. Ini juga ada contoh dari lipstick, dia masuk ke
artikelnya Mercedes-Benz Fashion Week. Jadi di sini keywordnya itu Fashion Week. Jadi lipstick ini bisa langsung masuk ke direct keywords yang ditargetkan, gitu. Oke, selanjutnya pasti teman-teman juga udah tahu ya, gitu. Ini sangat terkenal dan kayaknya aku paling suka juga iklan ini, Native Ads gitu. Karena kalau misalnya kita buka liputan 6, Kompas, itu pasti kalau misalnya kita slide ke bawah, itu di artikelnya ada yang disponsorin. Tapi nggak kelihatan kayak iklan. Kayak misalnya kita ambil contoh di sini, Meikarta, dia mengiklankan di liputan6.com dengan artikel yang dibuat akhirnya kota masa depan ideal Anda ada di depan mata gitu. Jadi kalau user scrolling, dia nggak akan tahu nih, oh ini iklan atau enggak. Ya mungkin ada tulisannya kecil, cuma dia nggak akan terlalu sadar kalau itu iklan. Nah akhirnya dia pengen baca artikelnya, oh ternyata soft selling, isinya soft selling untuk produk Meikarta. Dan akhirnya dia lebih respect dan juga lebih masuk dan juga relevan, mungkin dia ingin membaca lebih tentang Meikarta karena konten yang disajikan itu menarik untuk dia. Gitu. Oke, selanjutnya ada AI Product Placement. Ini sebenarnya diambil dari TV di China, teman-teman. Cuma ini keren banget juga, jadi kita masukin di sini. Ini membuat brand bisa memasukkan produknya di saat pre-production, post-production. Jadi setelah syuting, lalu videonya diedit, akhirnya lewat AI, produk bisa dimasukkan ke dalam video di China ini atau sinetron ya di sana mungkin gitu. Nah biasanya di Indonesia sih sebenarnya udah ada ya product placement. Kalau kita nonton dulu Ayat-Ayat Cinta itu kayaknya pertama-tama saya lihat product placement itu ada brand kecantikan di situ, sponsor, terus kayak Wardah dia juga sering jadi sponsor dalam film. Tapi mungkin terlalu jelas dan terlalu nyata karena dia mengambil langsung video produknya tanpa secara halus menggabungkannya ke dalam video gitu. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya ya emang dipakai tapi gimana ya terlalu nyata gitu. Kalau ini kan kelihatannya kalau dia sedang pakai, memang sehari-hari ada di situ gitu, dan dia tetap aktornya ada di situ. Apa sih keuntungannya product placement ini? Keuntungannya, iklan ini nggak bisa di-skip. Jadi mau nggak mau user pasti nonton, pasti dia akan dapat memori tentang produk itu di dalam video gitu. Mungkin kalau misalnya kita nggak punya AI, ini bisa disiasati dengan teman-teman bisa bikin video dengan influencer, lalu bisa ada product placement di situ gitu. Tapi dalam waktu beberapa hari supaya user itu melihat secara berkala gitu. Oke, next. Next ini juga yang sangat dianjurkan di saat pandemi gitu, karena kita harus terus berkolaborasi dengan apapun dan siapapun kayaknya di saat pandemi seperti ini. Contohnya, ini kita ambil dari Gojek. Gojek cross promotion dengan Peluang, lalu ada juga dengan Halodoc. Jadi daripada mereka mungkin banyak menghabiskan ad spend di aplikasinya sendiri karena aplikasinya mungkin belum terlalu populer, mereka bekerja sama dengan Gojek yang sudah memiliki banyak sekali user gitu. Dan apalagi Gojek juga memiliki banyak produk lain selain misalnya transportasi atau juga makanan. Dia sekarang punya Go Investasi atau dia juga punya tips-tips nih yang mau dibagikan pada usernya tentang kesehatan. Nah, ini harus diambil. Nah, makanya disarankan untuk teman-teman yang punya brand sendiri, usaha, mungkin bisa melihat juga nih channel-channel atau misalnya media-media itu sedang ngomongin apa sih gitu. Mereka misalnya lagi bahas isu apa, apakah nyambung dengan produk teman-teman gitu. Misalnya teman-teman bergerak di bidang properti, banyaklah melihat website ataupun media yang bergerak di bidang properti. Nah, kira-kira teman-teman bisa kolaborasi di mana? Bisa kolaborasi misalnya lewat apa gitu selain iklan, mungkin membuat artikel bareng tentang tips yang cuma teman-teman tahu gitu. Misalnya teman-teman ahli di interior dan bisa menyumbangkan, kenapa enggak kayak gitu. Jadi cross promotion ini sangat dianjurkan karena kita menempel kepada aplikasi atau website yang sudah terkenal. Otomatis brand kita juga akan naik dan user yang melihat kita akan semakin banyak.
Oke, selanjutnya ada juga iklan programatik ya. Ini yang sering kita lihat juga di website. Cuma ini beberapa iklan yang rich media, artinya nggak cuma display ads, nggak cuma gambar aja, tapi ini bisa bergerak, bisa juga membaca apa aja sih yang ada di mobil kita, misalnya lokasi, baterai kita berapa, lalu ada juga di reminder. Ini contohnya ada 360, ini dipakai oleh mobil, lalu dia bisa nih geser-geser gitu, jadi iklannya bisa dimainin ya teman-teman, nggak cuma kita lihat gambarnya, tapi kita bisa berinteraksi dengan iklan tersebut. Ada playable, kalau misalnya kita main di aplikasi, tiba-tiba suka ada game, terus kita bisa dapat reward setelah main game itu. Ini juga sering banget digunakan untuk aplikasi-aplikasi di luar sana yang ingin increase install, bisa menggunakan playable ads, gitu. Terus kita punya interaktif video juga, terus ada baterai, ada locator. Nah, maksudnya dari programatik ini adalah dari rich media, kita itu bisa membuat iklan itu tidak seperti iklan. Jadi kayak hiburan tambahan untuk di website atau aplikasi tersebut. Jadi sekarang teman-teman harus mulai strategis dalam membuat iklan, nggak cuma promosi hard selling, gue jualan apa nih gitu, tapi harus juga bisa baca audiens itu kira-kira sukanya tampilan iklannya seperti apa ya, gitu. Kira-kira yang nggak mengganggu iklannya seperti apa ya, supaya yang nggak mereka tuh kaget terus mereka close gitu. Cuma bisa dialihkan dengan iklan yang seperti apa. Misalnya contohnya di Rich Media ini banyak sekali iklan-iklan yang interaktif kepada user. Oke. Selanjutnya kita punya ini nih, ada video. Tren selanjutnya adalah AR. Jadi AR ini dapat membuat produk kita semakin nyata karena dia menggabungkan lingkungan luar dengan produk kita. Contohnya kalau misalnya teman-teman tahu Pokemon Go, gitu, dulu lagi trending juga tuh, itu kita bisa foto tiba-tiba ada Pokemonnya gitu. Jadi kayaknya nyata kita ngambilnya. Nah ini contohnya salah satu iklan dari AR, augmented reality. Jadi Burger King salah satu produk yang paling best selling kan pasti burger ya gitu. Dia lihat kompetitornya itu paling besar itu McD. Itu yang jualan burger juga. Jadi dia meminta usernya untuk mendownload aplikasi Burger King dulu. Lalu dia bisa foto semua iklan McDonald yang ada dimanapun itu. Mau itu di misalnya billboard besar, atau misalnya dia lagi di McD, ada di mejanya, atau ada selebaran, atau di MRT misalnya. Dia bisa foto itu, lalu akhirnya tiba-tiba ada efek kebakar iklan McD-nya, langsung berganti dengan Burger King. Terus setelah itu, mereka akan dapat kode yang mana mereka bisa tukerin langsung ke Burger King, jadi dapat special promo, gitu. Jadi itu keren banget ya, itu dia ngambil kompetitornya, terus dia berani untuk ya udah bakar aja semua ads itu diganti dengan Burger King. Ini sempat dapat piala juga teman-teman di periklanan di Cannes Lions untuk ide iklan ini. Oke, kita masuk ke augmented reality, tren yang kedua ya setelah mobile native. Nah, augmented reality ini banyak banget digunakan oleh brand besar gitu. Banyak kalau teman-teman suka pakai filter di Instagram,
Itu salah satu tren dari augmented reality. Contohnya mudik kemarin, Lebaran tahun lalu itu Indomie memakai AR dalam filter Instagram. Jadi kita bisa seolah-olah menghadirkan dus Indomie di mana aja rumah kita. Jadi misalnya kita foto gini ada Indomie terus tulisannya I don't mudik gitu. Terus kita bisa seolah-olah lagi pegang dusnya kayak gitu. Itu dia UGC banget. UGC itu adalah user generated content. Artinya dia akan terus di-share ke Instagram, terus teman-temannya lihat mau ikutan, terus sharing-sharing. Akhirnya dia menjadi konten yang shareable. Akhirnya Indomie secara brand jadi kuat nih di customer-nya dan juga di audiensnya. Nah, jadi AR filter ini bagus banget dan bisa dikembangkan. Ya tentunya ini cukup mahal ya kalau AR filter itu karena teman-teman pasti harus ke developer yang bisa membuat AR. Tapi kalau teman-teman sudah di tahap mampu untuk membuat AR ads, ini sangat direkomendasikan gitu karena lucu banget bisa bikin filter, bahkan kita juga sebenarnya kan bisa bikin filter sendiri ya di Instagram. Jadi kenapa kita tidak membuat filter yang berkaitan dengan brand kita kayak gitu. Contoh format yang bisa dipakai ada IR Mask, ada games, jadi nggak cuma masker tapi kita bisa seolah-olah kayak misalnya ngambil sesuatu gitu, main bola. Jadi bisa dijadikan permainan. Terus ada online fitting, jadi mencoba produk. Lalu ada HTML5 banner. Kita masuk dulu nih ke HTML5 banner. Jadi ini klien kita kemarin, namanya Lancome, dia bergerak di bidang kecantikan ya. Jadi ini HTML5 di website gitu teman-teman, jadi bisa untuk dicoba oleh usernya. Jadi pertama usernya bisa take selfie, terus dia bisa lihat perubahan kulit wajahnya setelah dia memakai Lancome ya, seolah-olah gitu. Lalu dia akan diarahkan ke form registrasi. Setelah dia mengisi form itu, dia akan mendapatkan kode yang bisa ditukarkan dengan promo gitu. Ini keren karena banner ini mengandung microsite yang bisa mengarahkan langsung ke website kita. Itu which is very good karena tidak mengganggu user ya. Jadi misalnya kita buka website tiba-tiba ada banner gitu nyuruh kita cobain deh pakai produk ini. Cobain deh cuci muka dengan produk A gitu. Lalu user bisa klik kamera, bisa open kameranya dia. Apalagi kan sekarang cewek-cewek kan juga suka ya untuk make produk langsung dan dia akhirnya bisa share, keren nih gitu. Pasti dia senang kalau misalnya ada perubahan di wajahnya gitu. Jadi filter-filter seperti ini sih sebenarnya yang bisa jadi alternatif gitu, selain misalnya iklan display. Oke, selanjutnya ada online fitting. Online fitting ini bisa digunakan untuk brand-brand yang produknya bisa dicoba secara langsung. Online fitting ini sebenarnya ada juga di offline store, kayak misalnya kita pergi ke toko, ada brand yang menaruh di TV Videotron di depannya itu online fitting. Jadi kita bisa ada kamera besar, kita bisa seolah-olah memakai jaket misalnya dari produk itu. Jadi sebelum masuk ke toko ada sesuatu nih yang menarik perhatian kita. Nah, ini bedanya ini ada di website atau bisa juga di aplikasi. Tuh. Contoh yang kita ambil di sini ada Adidas dan juga Fossil, di mana user bisa mencoba produk secara langsung dengan nyata. Nah, ini sebenarnya sih nggak terlalu membawa dampak signifikan banget ya kalau dari segi penjualan. Cuma ini bisa menjadi referensi buat dia gitu. Misalnya dia bingung milih produk yang mana. Pasti dia kan akan lebih senang ya dengan brand yang menawarkan kemampuan untuk melihat produknya itu kalau dipakai itu seperti apa gitu. Dibandingkan brand yang mungkin nggak menawarkan solusi ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada call UGC campaign. Nah, UGC ini call itu key opinion leader atau biasanya kita kenal dengan influencer. Nah, siapa sih kita yang nggak kenal sama influencer sekarang gitu? Influencer udah semakin banyak aja ya jobnya dan banyak banget content creator yang tiba-tiba jadi influencer.
Bahkan ada kenaikan yang signifikan di advertising spend, kayak biasanya tuh anggaran brand itu tuh terbaginya ada di display ads, lalu ada video ads misalnya, terus ada social media ads. Nah, sekarang masuk nih, influencer itu mengambil budget untuk marketing brand. Ada apa aja sih campaign yang bisa dilakukan oleh influencer? Yang pertama, di era digital ini kita bisa memanfaatkan konsep membuat konten yang relevan dengan bisnis kita menggunakan konsep user generated content. Di mana kita menarik audiens kita untuk melihat brand kita via iklan. Konsep konten ini misalnya fokus dalam menunjukkan kepuasan atau rekomendasi dari pelanggan kita. Jadi sebenarnya call itu mungkin nggak harus influencer. Nah, itu bisa juga kita tarik pelanggan kita yang punya misalnya cukup banyak pengikut, lalu dia juga sering beli produk kita dan ngasih review positif. Coba mungkin kita bisa bikin video bersama dia gitu. Apa aja sih yang dia suka dari produk kita? Apa aja sih tips menggunakan produk kita? Itu bisa kita pakai. Kenapa kita harus melirik call dan juga kemampuannya dalam menarik audiens? Karena engagement dari influencer itu tinggi, teman-teman, dibandingkan sesuatu yang hanya kita tawarkan gitu aja. Karena audiens itu cenderung akan lebih percaya dari referral teman-teman. Dia akan lebih percaya dari omongan orang-orang yang selama ini dia ikutin, yang selama ini dia lihat konten-kontennya. Ini juga akan meningkatkan brand awareness untuk produk kita, tergantung dari jumlah follower dari call yang kita sponsori. Juga akan meningkatkan loyalitas audiens tentunya, dan juga akan melihat tren yang baru. Kenapa ini juga bisa dilihat? Karena gampang sekali juga melihat keefektifan dari influencer. Teman-teman bisa minta insight dari stories ataupun IG post yang sudah mereka posting, yang teman-teman sponsori, bisa lihat di Instagram Insight-nya, karena influencer kan pasti sudah terdaftar ya, IG for Business. Bisa dilihat berapa banyak impresi, berapa banyak orang yang melihat iklan teman-teman, berapa banyak sih orang yang akhirnya klik ke IG teman-teman setelah melihat itu, lalu berapa banyak akhirnya mereka yang like, mereka yang share, mereka yang save postingan itu gitu. Karena engagement itu dilihat dari jumlah likes, jumlah share, jumlah save. Jadi jumlah komen juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngetes nih influencer bagusan yang mana ya, yang 5.000 followers atau yang 100.000 ya. Mungkin teman-teman bisa coba gitu dengan beriklan lalu melihat dari IG Insight-nya. Seperti itu. Di sini ada beberapa tier dari influencer. Ada yang paling kecil itu nano, lalu ada mikro, ada mid-tier, makro, dan juga mega. Kalau misal dari kita lihat di tabel kanan nih teman-teman, grafik sini, bisa dilihat engagement yang paling besar itu berada di influencer dengan follower 0 sampai 25.000 gitu. Malah yang semakin kecil itu semakin besar. Kenapa? Karena contohnya aja ya, misalnya kita punya komunitas kayak Instagram gitu, teman kita nggak gitu banyak gitu, tapi kita sering upload gitu, dan itu isinya teman-teman kita semua. Pasti keinginan untuk dia komen, itu pasti lebih besar daripada yang kita nggak kenal, kita nggak tahu dia siapa, cuma kita suka aja gitu. Kita kan pasti cenderung lebih relaktan untuk komen di situ gitu. Jadi memang tercatat di sini, dia paling besar itu di followersnya di 25.000. Tapi teman-teman juga harus lihat juga dari apa usaha dari teman-teman. Misalnya dari parenting, ada yang orange ini, itu dia bisa dilihat grafiknya, lalu ada fashion, lifestyle, musik, dan juga travel. Secara umum, engagement rate itu yang baik di angka 2-3%, 4-6 itu sangat baik, dan 10-20 itu dianggap konten yang viral. Kayak gitu. Sebelum teman-teman mau promo di influencer,
Teman-teman bisa minta data di influencer itu, IG insight-nya dia. Mbak, saya mau lihat dong jumlah impresi harian 7 hari biasanya ya. 7 hari, 30 hari impresi bulanannya. Saya mau lihat dong jumlah viewer stories-nya. Terus gimana sih respon dari viewer itu? Apakah dia klik account-nya atau enggak, apakah dia membagikan stories itu, apakah gimana, itu bisa semua kelihatan lewat IG Insights gitu. Dan itu sangat wajar ya kayaknya kalau misalnya kita minta data itu sebelum kita mau mengiklan di influencer tersebut. Oke, yang keempat kita masuk ke video. Video ini ngetren banget, apalagi di pandemi ya, kayak semua orang kayaknya berlomba-lomba bikin video gitu, dan mereka juga akhirnya ya udah upload di YouTube, upload di Instagram keseharian mereka. Ada yang suka mulai nyiram tanaman, atau mungkin ada yang suka main game, streaming itu di live streaming. Jadi kita lagi main game itu di live streaming, banyak banget yang kayak gitu. Jadi sebenarnya video ini sangat bagus ya dibandingkan iklan visual. Video ini berkali-kali lipat gitu dari segi ROI advertising kepada brand itu. 8 dari 10 orang bahkan membeli sebuah kayak menginstal aplikasi setelah menonton video gitu. Kita juga bisa lihat di sini 82% dari internet traffic itu semuanya akan mengarah ke video streaming dan download gitu. Jadi teman-teman juga bisa nih mulai membuat video yang simple. Mulai dari apa sih yang teman-teman kerjakan, brand apa sih teman-teman itu gitu, apa tujuan dari brand teman-teman, lalu apa sih keunggulan dari produk, dan gimana sih produk teman-teman bisa menjadi solusi buat customer. Oke. Favorite video ads format, karena kita dari digital agency, kita bisa kasih tahu kalau misalnya ada outstream, ada rewarded ads, ada bumper pre-rolls, ada FB IG stories. Jadi ini adalah iklan-iklan yang suka kita tonton di YouTube. Kita suka skip ads, itu adalah iklan. Dianjurkan teman-teman untuk membuat iklan itu meskipun 30 detik, tapi yang diambil intisarinya tuh 5 detik pertama. Karena user akan melihat atau tertarik dengan iklan teman-teman tuh di 5 detik awal. Jadi usahakan either teman-teman merangkum semua keunggulan brand di dalam 5 detik pertama, teman-teman harus membuat 5 detik itu tuh sangat wow buat audiens sampai dia tuh tidak mau untuk skip ads. Jadi dia tertarik untuk melihat kelanjutan iklan. Nah, jadi kenapa sekarang kalau lihat iklan di YouTube tuh semakin keren, kayak 5 detik pertama misalnya dia bilang gini, iya dulu aku dikatain aku tuh gendut gitu, misalnya gitu ya. Jadi audiens juga kayak apa nih gitu, akhirnya pengen tahu dan nonton iklannya sampai 30 detik gitu, bahkan akhirnya mengklik websitenya. Jadi 5 detik pertama diusahakan harus benar-benar menggugah interest, jangan musik yang membosankan gitu, jangan, karena sayang ya. Karena video ads format itu lumayan mahal dibandingkan visual, karena return of investment-nya besar, jadi dia harganya cenderung mahal. Jadi teman-teman harus memaksimalkan iklan teman-teman di 5 detik awal. Oke, ini ada contoh iklan yang cukup bagus dari Duracell. Ini dia juga ada di pre-roll YouTube. This is the #1 trusted brand. Dia iklannya singkat banget ya. Nggak nyampe 10 detik, cuma 6 detik. Cuma This kalau diulang. is the #1 trusted brand. Dari segi suara, dia benar-benar engaging, bikin kaget dan juga bikin orang pengen tahu lagi, apa sih ini gitu. Kok dia benar-benar firm, dia benar-benar confident dengan brandnya dia. Dia benar-benar ingin menunjukkan ke audiens kalau Duracell itu adalah brand yang kuat. Duracell adalah brand yang bisa dipercaya gitu. Jadi dia ngasih juga efek-efek sound yang menggelegar gitu, yang bikin audiens jadi nengok, jadi juga berbeda iklannya dibandingkan brand-brand lain gitu. Ini contoh yang bagus. Jadi kita nggak usah bayar iklan terlalu mahal dengan durasi yang panjang tanpa adanya ads yang menghasilkan. This Oke, yang kelima di ad trend kita,
ada audio. Audio format ini mulai naik di saat COVID. Ada 2 yang bisa diambil. Yang pertama ada audio format untuk iklan. Artinya kita bisa masukin jingle misalnya di dalam iklan Spotify atau misalnya ada di Joox. Jadi misalnya ada orang yang style musik itu akan keluar audio ads kita. Lalu yang kedua ada podcast, di mana teman-teman bisa mensponsori sebuah podcast yang relevan dengan brand teman-teman. Jadi bisa di-research podcast-podcast apa sih yang membicarakan topik yang sesuai. Misalnya teman-teman bergerak di bidang asuransi. Tuh, coba deh research produk-produk podcast-podcast yang ngomongin soal lifestyle atau masa depan, yang ngomongin soal investasi. Nah, ini bisa banget nih disponsorin gitu. Kenapa ini bagus? Karena rata-rata 75% orang yang mendengarkan podcast itu mereka emang pengen tertarik dengan topik itu. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba lewat ke play sendiri, akhirnya mereka ya udah didengerin. Tapi ini sesuatu yang dicari oleh mereka. Akhirnya juga mereka mendownload podcast ini, which is iklan teman-teman yang ada dalam podcast itu akan terus-menerus ada di HP mereka karena udah di-download. Jadi ini juga keunggulan dari audio ads format karena dia bisa menyasar orang-orang yang tidak bisa disasar oleh iklan visual. Oke, bisa dilihat di sini kenaikan dari podcast listener. Ini data dari Amerika sih ya. Cuma emang grafiknya terus naik. Lalu ada menurut Metro Media Report 60% pendengar podcast itu melakukan pembelian setelah mendengarkan audio ad di podcast itu. Kalau di Indonesia sendiri 42% pendengar podcast itu milenial, 20-25 tahun, dan genre yang lagi naik itu ada di entertainment, lifestyle, teknologi, dan juga edukasi. Oke, ini contoh iklan-iklan ya yang ada di podcast. Ada pre-roll, teman-teman, itu 15-20 detik di saat podcast mau dimulai. Jadi sebelum di-play itu masuk audio brand teman-teman dulu. Mid-roll itu ada di tengah-tengah. Jadi lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba ada iklan teman-teman, itu sekitar 60-90 detik. Lalu yang ketiga ada post-roll. Saat iklannya ingin berakhir atau podcastnya ingin berakhir, ada iklan yang masuk. Itu artinya post-roll. Kalau saat ini sih yang lagi trending sih di pre-roll dan mid-roll. Karena orang itu akan lebih ingat dengan iklan yang ditayangkan di awal, karena dia saat dia play langsung denger. Jadi pre-roll itu sebenarnya sangat signifikan. Yang kedua mid-roll itu juga sangat signifikan karena user pasti dia akan stay mendengarkan podcast ya. Jadi di tengah-tengah itu sangat memimik dari konten podcast itu tersendiri gitu. Dia ada 2 sih contohnya. Yang pertama kita pre-recorded, artinya kita membuat audio ads kita sendiri. Misalnya kita merekam atau membuat jingle, lalu kita masukkan ke podcast. Ada juga yang live. Jadi kita minta tolong untuk podcaster untuk membacakan iklan tentang brand kita, atau mereka juga bisa secara natural memberitahukan user mereka tentang brand kita. Ini ada beberapa contoh ya. Ini ada podcast Mas, podcast kesehatan masyarakat. Ini artis-artis juga sekarang udah mulai masuk ke podcast. Ada Rapot nih, ada Reza Candika, 30 Days of Lunch, terus ada Raditya Dika juga gitu. Jadi banyak banget brand yang mulai berinvestasi nih lewat podcast, karena podcast bisa menyasar tadi audiens yang tidak bisa disasar visual. Misalnya mereka lagi olahraga, mereka lagi jogging, lagi di jalan sambil nyetir. Audio ads bisa menyasar orang-orang yang seperti itu. Jadi keren banget. Bahkan kita sendiri bisa, brand kita sendiri bisa membuat podcast kita sendiri. Misalnya kita buat account di Spotify, lalu kita rutin ngomongin topik yang sesuai dengan brand. Misalnya kita tadi ada yang produk herbal, kita terus gali apa aja sih yang berkaitan dengan produk herbal, manfaatnya apa sih.
pertama mungkin kita lihat dulu nih masalah yang orang temuin apa sih yang berkaitan dengan produk kita, lalu kita omongin deh di situ secara belak-belakan, gitu. Nah, orang-orang akan lebih tertarik dengan audio ads. Oke, kita masuk ke yang terakhir, akhirnya. Yang terakhir kita punya big data. Artinya big data ini untuk iklan itu adalah data-data yang sudah terkumpul. Kita tahu ada 3 jenis sumber data ya teman-teman, ada first party cookie, ada second party cookie, dan third party cookie. First party cookie adalah data yang kita dapatkan dari sosial media atau website yang kita miliki sendiri. Artinya data-data ini kita kumpulkan, kita lihat, misalnya kita punya email, aku ralat, bukan sosial media, tapi kalau sosial media itu second party, first party ini lebih ke data email atau misalnya registrasi atau nomor HP dari customer yang sudah kita punya. Jadi dari sini kita bisa tahu nih customer kita itu seperti apa lewat profiling, misalnya kita survei, kita interview customer loyal kita, kenapa dia beli produk kita, dia tinggal di mana, dia tahu kita dari mana, umurnya dia berapa, penghasilan dia berapa, itu first party cookie. Kalau second party cookie, kita dapat data audience dari sosial media, dari website yang terhubung dengan Google Analytics misalnya, itu kita bisa kumpulkan data-data itu untuk kita jadikan sumber targeting kita selanjutnya. Bahkan lewat second party kita juga sebenarnya bisa minta data dari publisher lain gitu. Misalnya kita minta dari Detik atau kita minta dari website-website yang berkaitan dengan produk kita. Kalau third party, dia adalah data aggregator di mana dia ngumpulin banyak data customer dari macam-macam website, macam-macam platform, macam-macam aplikasi, akhirnya dia simpulkan. Ini loh profiling dari orang-orang yang minat sama produk kamu, kayak gitu. Tapi catatannya jangan di. Oke. Kenapa kita harus bersyukur banget adanya big data? Terima kasih pada Programmatic karena akhirnya kita bisa melakukan retargeting. Apa sih retargeting ini? Retargeting ini di saat ada customer yang udah masuk ke website kita, dia udah lihat-lihat nih produk kita, dia udah masukin ke cart-nya dia gitu, tinggal check out, tapi akhirnya dia tinggal gitu, dia nggak lanjut ke pembelian. Ini adalah customer-customer yang bisa kita analisis ya, kita bisa lihat profilnya, dan akhirnya kita bisa targeting dia. Jadi ntar dia buka sosial media, dia buka website, dia buka Google, itu bisa muncul produk-produk kita yang belum di check out sama dia tadi, atau mungkin produk-produk serupa yang ada di list kita. Targeting ini keren banget sih karena dia bisa membaca minat dari audience, dia bisa membaca minat dari user kita, user website kita, dan akhirnya dia bisa membawa mereka kembali ke website untuk melakukan action atau pembelian. Oke. Yang selanjutnya kita punya lookalike. Jadi dari profiling customer yang sudah kita punya, misalnya nih teman-teman jalanin Facebook Ads, terus lihat iklan yang paling benefits itu targetingnya di Jakarta. Dengan usia customer itu di 35 sampai 45, pendapatannya sekitar 10 juta 1 bulan. Ini yang paling working. Nah, ini teman-teman harus skip nih profiling ini. Dan akhirnya teman-teman membuat profiling ini dari usia yang sama, lalu minat yang sama, penghasilan yang sama, di area yang berbeda. Misalnya teman-teman targetin Bogor, tapi usianya juga 35 sampai 45, terus penghasilan 10 juta. Nah, ini namanya lookalike audience, di mana teman-teman membuat grup audience berdasarkan grup audience yang sudah menjadi loyal customer. Dan akhirnya ini dilebarkan sayapnya secara geo untuk targetingnya. Gitu. Oke. Sip. Itu semua tadi tren-trennya yang ada di advertising banyak banget yang bisa digali
dan bisa dibikin sendiri, bisa dimulai dari kita bisa buat channel di podcast, Spotify, buat di YouTube, bisa buat di mana aja sosial media, nggak cuma IG atau Facebook, cuma bisa memanfaatkan banyak ads lain. Sekarang kita masuk ke persiapan strategi marketing. Oke, yang pertama yang harus kita tahu adalah tujuan dari campaign marketing yang kita jalankan. Apa sih yang kita mau capai? Apakah itu awareness ataukah performance? Kalau misalnya kita baru di dunia digital, teman-teman punya brand, baru bikin nih Mbak, gitu kan, toko di Shopee gitu. Oh, oke. Berarti kan belum ada yang tahu ya tentang produk ini, belum ada yang tahu tentang brand ini. Mungkin kita bisa mulai dulu dari branding. Jadi goal kita itu adalah awareness, memberitahu dulu nih ke orang-orang, aku punya website loh, gitu. Ada loh kalau misalnya kamu cari solusi tentang kesehatan, aku punya loh websitenya dan juga menjelaskan produk-produk herbal. Nah, ini adalah awareness. Jadi ini antar kita beli iklannya berdasarkan impresi, berdasarkan view, berdasarkan klik, juga berdasarkan reach. Jadi iklan ini itu cuma membayar di saat ada orang yang melihat iklan kita atau klik iklan kita atau view full video. Ini namanya awareness gitu. Yang kedua, tujuan marketing itu ada performance, di mana kita bisa menyasar orang-orang lebih detail lagi. Kita pengen mereka bertindak untuk melakukan sesuatu di website kita. Entah itu membeli, entah itu registrasi, entah mereka install, atau misalnya mereka menjadi lead atau prospek kita, gitu. Nah, itu adalah performance campaign. Jadi pertama sebelum teman-teman bikin strategi marketing, pilih dulu nih di antara dua, mau branding atau performance. Gitu. Tentunya kalau harga branding lebih murah. Kalau harga performance karena dia langsung menghasilkan hasil, itu pasti lebih mahal lagi. Kayak gitu. Oke, yang pertama dilakukan dan bisa jadi list pertanyaan, itu kita bisa melakukan analisis pasar. Pertanyaannya seperti seberapa besar sih market untuk produk ini? Lalu tren apa yang sedang berkembang? Apakah customer yang memakai produk ini menggunakan TikTok? Atau customer ini tuh dia lebih eksklusif ya, dia maunya menggunakan Google biasanya, dia jarang main-main sosial media. Harus lihat pasar kita itu siapa, klien kita itu siapa, lalu tren di usia yang kita target itu apa sih, gitu. Kayak TikTok itu kan mayoritas usianya 16 sampai sekitar 35 ya, gitu. Jadi kalau misalnya produk kita itu di atas 35 tahun target pasarnya gitu, kita bisa mikir lagi apakah aku harus secara rutin upload di TikTok kayak gitu, atau mungkin bisa dengan channel lain. Lalu ada juga potensi pasar di masa depan. Apakah produk kita itu akhirnya bagaimana sih potensi di masa depan? Apakah produk ini masih digunakan dan masih useful di masa depan? Itu bisa menjadi pertanyaan yang teman-teman jawab nih, bikin di notice gitu. Terus juga bisa pilih channel apa sih yang tadi digunakan ya, itu boleh dikasih tahu tadi ya. Kedua, target audience. Ada demografi, ada lokasi, ada konteks, ada device, mereka pakai apa aja, mereka cenderung pakai handphone atau pakai laptop, lalu ada interest gitu. Sekarang lagi musim hyper targeting di mana kita bisa menarget orang-orang berdasarkan minat. Jadi nggak cuma misalnya lifestyle gitu, tapi kita bahkan bisa menarget ibu yang memiliki anak 5 tahun usianya. Itu bisa secanggih itu sekarang. Gitu. Misalnya kita menarget orang yang suka Marvel atau suka Disney, itu bisa gitu. Nggak cuma film, tapi ini Disney, itu bisa senero itu. Oke. Lalu analisis kompetitor.
Ini penting banget ya, kita melihat kompetitor di market. Misalnya kita rutin buka aplikasi, kita cari apa brand yang sama dengan kita produknya, kita lihat konten apa sih yang mereka buat, lalu konten mana sih yang paling banyak likes-nya, paling banyak di-share, paling banyak komennya, engagement-nya paling tinggi. Kita bisa belajar dari situ, tapi tentu kita juga bisa membuat sesuatu yang berbeda ya, nggak harus teman-teman langsung ikutin plug gitu kan, itu namanya copycat gitu. Tapi kita bisa belajar triknya, mungkin mereka videonya pendek, terus mereka influencernya seperti apa gitu, kita bisa ambil itu dan kita buat sendiri versi kita. Kita juga bisa lihat nih harga mereka dibanding kita seperti apa. Terus mereka kalau ada orang komen langsung bales nggak sih? Balesnya seperti apa ya tone bicaranya? Tuh. Ini bisa dilihat nih di brand-brand besar gitu. Kayak misalnya di Twitter tuh yang sering dilihat percakapannya itu kayaknya tuh di brand-brand makanan ya. Kayak misalnya Burger King, dia sering banget sih bikin konten yang interaktif banget sama audiensnya. Dia sering nanya ke audiensnya, dia juga sering seperti ngangkat topik yang bikin perbincangan gitu. Akhirnya itu jadi suatu diskusi. Jadi dia nggak melulu ngasih promo, tapi dia engage dengan audiensnya, terus tiap hari nyapa audiensnya gitu. Dan dia akhirnya ngasih promo gitu. Jadi ayo kita mulai tahu apa aja sih yang USP yang kita punya dan itu kita jadikan konten harian kayak gitu. Oke, lalu ada produk audit. Bagaimana USP kita, terus apakah USP ini selaras dengan tren, lalu kita bisa menambah atau mengubah sesuatu nggak sih dalam produk kita supaya sesuai sama tren. Gitu. Jangan sampai kita fokus di produk, tapi kita nggak lihat nih, ternyata tren itu udah nggak membutuhkan itu lagi loh. Ternyata ada loh dari produk kita yang bisa di-cut. Nah, maka akhirnya produksinya menjadi berkurang, kita bisa mulai invest di marketing. Oke, selanjutnya ada setting KPI. Ini yang tadi ya, setelah kita tahu produk kita itu apa aja kelebihannya, kompetitor kita itu memakai channel apa, audiens kita itu siapa, lalu pasar kita seperti apa, kita bisa tahu nih akhirnya kita pengen setting KPI advertising-nya itu di awareness atau di performance. Apakah kita butuh untuk memberitahu dulu kepada halayak tentang produk kita, menaikkan brand awareness, atau kita bisa langsung jualan, kayak gitu. Ini indikator yang penting dalam marketing, gitu. Apakah target utama ini apa aja sih target utama dari bisnis kita, terus instrumen yang bisa digunakan, lalu bagaimana sih hasil ini bisa diukur. Terakhir, media planning. Channel apa sih yang paling sesuai, terus konten apa yang disukai customer, bagaimana gaya komunikasi mereka saat berbicara, bahasa yang digunakan. Ini bisa juga dilihat dari Instagram Insight kita, kan di situ kelihatan ada dari negara mana, lokasinya di mana aja itu kelihatan, umurnya berapa, lalu mereka biasanya buka apps itu di jam berapa, itu kelihatan di situ. Lalu konten mana sih yang paling banyak engagement-nya, itu semua bisa kelihatan. Jadi ini bisa dijadikan bahan untuk media planning. Misalnya kita mau ngepost jam berapa, oh kita punya nih data statistik dari Instagram kita post di jam yang orang paling ramai di situ. Oke. Itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin ini ada tips dari saya. Yang pertama, kita harus selalu fleksibel dan juga terbuka pada perkembangan. Harus selalu siap menghadapi perubahan pasar. Terus juga harus mempersonalisasi iklan kita. Artinya kalau kita pasang di Facebook Ads, pasang di Instagram Ads, atau pasang di banner atau manapun itu, kita harus membuat kontennya itu personal. Gitu. Bukan yang cuma tentang produk, tapi ini kalau dilihat user, oh menarik gitu. Lalu kita juga harus ikutin tren, tapi tetap stay dengan brand value. Artinya kita tidak boleh cuma ikut-ikutan, tapi kita harus tetap stick di value yang kita tawarkan sebagai brand. Oke. Terima kasih semuanya.
Mari kita lanjutkan mungkin diskusi, dan juga kalau teman-teman tertarik bisa follow Go Mobile Indonesia, terus kita juga bisa chat di LinkedIn atau Facebook, bisa connect, ayo follow-followan, dan kita bisa terus bahas tentang online marketing. Makasih. Baik, oke, terima kasih banyak Mbak Bella, insight yang diberikan di sharing-sharingnya sangat membuka sekali wawasan kita ya terkait tren pemasaran digital kekinian tuh benar-benar emang harus apa ya, kontennya benar-benar diperhatikan sekali ya, konten is the king itu memang benar-benar itu yang menang gitu saat ini. Oke, sebelum kita lebih ke penutupan dan segala macam, ada yang tanyakan dulu nggak teman-teman nih? Pasti banyak ya, saya yakin sih ada banyak pertanyaan terkait tadi materi yang dibahas, mulai dari influencer, tentang big data, tentang virtual VR tadi gitu ya, dan lain sebagainya. Coba ada yang tanyakan nggak teman-teman? Silakan kalau ditanyakan terkait tentang advertising trend untuk bisa meningkatkan Banyak sebenarnya. Banyak silakan Pak Riza, ada pertanyaan. Iya. Silakan Pak. Saya sebenarnya sangat tertarik sekali ini Mbak Gabriela terkait dengan dynamic creative optimization, habis itu intellectual ads. Jadi benar-benar kita bisa membuat iklan yang benar-benar langsung sesuai dengan target marketnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya pengen tanya sih sebenarnya, gimana kita cara membuat iklan-iklan seperti itu? Apakah kita harus coding, apakah kita harus programming terlebih dahulu? Dengan apakah dari Go Mobile nanti yang bisa bikin, atau ada nggak aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membantu kita untuk bisa dapat yang ini berbagai macam tools advertising yang menurut saya sih keren-keren gitu kan ya, seperti itu. Oke, Pak Riza ya. Pertanyaan pertama Mbak Riza dari Pak Riza nih, beliau dari Lampung. Nah betul, ada pertanyaan juga Mas Arya nih, aplikasi yang mudah untuk mendukung gitu ya. Nah terkait konten itu memang kan diperlukan kualitas gitu ya, karena memang untuk bisa mendapatkan konten yang baik, kualitas itu kan memang harus didukung juga dengan perangkat yang baik dan berkualitas juga tentunya gitu ya. Nah ada nggak rekomendasi dari Mbak Bella ya, dari Go Mobile Indonesia itu yang memberikan insight aplikasi ataupun tools yang bisa digunakan nih teman-teman untuk lebih dapat konten yang menarik tuh berkualitas seperti apa, pakai apa? Silakan Mbak. Sebenarnya kalau di Facebook tuh udah ada sih Pak, dynamic kreatif di Facebook. Jadi bisa sendiri sebenarnya. Jadi kita tinggal masukin kayaknya 5 gambar, terus ada 3 teks, 3 caption, terus ada 3 headline misalnya gitu. Itu bisa kita pakai. Jadi itu ada menunya sendiri ya? Ada Pak. Namanya DCO gitu ya? Dynamic Creative Facebook. Nah, Dynamic Creative Facebook ya? Iya. Siap. Oke. Kalau di Facebook seperti itu, atau kalau misalkan membuat selain di Facebook, Mbak kira-kira untuk membuat konten YouTube atau konten untuk di Google Search, Google Display Network gitu kan, seperti itu, Google Video. Nah itu ada nggak kira-kira aplikasi untuk membuat videografi? Videografi atau DCO nih? Videografi. misalkan saya mau ngiklan di YouTube, di TikTok, atau di di Google gitu ya, Google Display seperti itu. Oke, kalau video ada banyak sih. Kalau misalnya saya tahu tuh ada Beatable. Terus ada apa yang Dedi itu apa ya Mas? Pernah dengar nggak sih? Render Forest atau apa? Dedi itu dong, InVideo. Kalau video sih sebenarnya aplikasi di HP juga banyak ya. Kayak kita punya kalau itu kan ngedit ya, tapi kalau di HP tuh aplikasi banyak banget sih. Misalnya 15 detik, bikin video 15 detik, ya InShot ya, kalau nggak salah. InShot itu di aplikasi, tinggal buka Google Play aja, cari video, cari yang gratis gitu. Biasanya emang ada, jadi ada logo
logo brandnya sih gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya kita pengen ngilangin, kita harus bayar ya nggak apa-apa lah buat investasi ya gitu daripada harus hire videographer. Tapi ya kita harus belajar ngambil video tuh yang bagus tuh kayak gimana. Itu juga banyak tuh yang bikin konten. Kayak saya tuh ngikutin Instagramnya jasa foto jasa foto bentar saya lupa. Coba kita lihat. Coba ya teman-teman bisa buka jasa foto Jakarta. Nah, itu tuh banyak juga di situ dia bikin video ads ya kalau nggak salah. Fotografer Jakarta. Di sini foto semua, tapi biasanya ada video. Itu bisa di kayak gitu. Jadi pengambilan gambarnya kita bisa nyontoh yang bagus tuh gimana sih untuk makanan, yang bagus gimana sih untuk produk. Di Shopee juga sekarang kan ada banyak kayak studio, tempat kecil yang bisa dibuat studio tuh, kayaknya cuma 50.000 gitu ada lampunya ya. Jadi kita bisa naruh produk gitu. Tinggal edit Photoshop, background-nya. Gitu. Itu bagus juga sih. Kalau misalnya menurut saya sih yang penting mulai bikin konten video, entah itu penggabungan gambar, jadi kayak slideshow, jadi kayak kita sering lihat channel berita kan sering ada yang bikin video singkat, terus ada teksnya kan, ada captionnya, kayak gitu kan, tapi cuma dari foto, bukan video. Itu juga bagus sih, jadi at least kita ada usaha dulu untuk bikin video. Kalau yang intellectual ads itu ada juga di Facebook, IG juga ya, Mbak Gabriel ya? Intellectual ads tuh nggak ada sih Mas, karena kan dia nyasarnya di website, dia targetingnya keywords dari website itu. Misalnya tadi kan iklan sambal, dia menargetkan keywords-nya itu mie, makanan, hidangan, gitu. Jadi dia akan muncul di website-website yang bagus, yang sudah di whitelist-kan oleh agensi biasanya, yang ada artikel yang mengandung kata-kata yang udah dipilih. Jadi biasanya kalau intellectual ads sih setahu saya harus lewat agensi, karena biasanya agensi ini yang punya banyak channel ke website. Jadi Mas nggak harus ngontek detik.com, ngontek liputan 611. Jadi kayak contohnya di GoMobile, kita itu punya gabungan semua website yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada klien yang iklan, nanti kita lihat audiensnya itu apa, kita pilih whitelist atau website yang paling cocok dengan brand itu. Lalu kita juga tes nih websitenya, dia websitenya ada fraud nggak sih? Websitenya ini misalnya mengandungkan konten politik atau konten kekerasan nggak sih gitu. Biasanya kita nggak offer itu ke klien, jadi kita pilih website yang emang lulus uji kayak gitu. Jadi kalau intellectual ads sih biasanya memang harus via agency biar bisa nyasar websitenya lebih banyak gitu, nggak cuma satu gitu. Sip, terjawab ya Pak Riza ya. Oke, selanjutnya adalah Pak Utus. Iya, ya, Pak Utus, untuk segi promosi digital, apakah semakin banyak pakai sarana iklan seperti Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads kayak gitu, apakah akan berpengaruh pada jumlah target pasar kita? Jumlah target pasar. Kalau semakin banyak pakai media channel pemasaran kayak gitu, semakin banyak, apakah jumlah target pasar kita juga bertambah atau gimana? Ya sebenarnya kan tujuan kita di sosial media itu kan nggak semata-mata sales ya Pak, tapi juga awareness. Kita pengen banyak orang tahu tentang produk kita. Jadi kadang orang juga salah kaprah ya, kita berharap, oh udah main sosmed banyak yang beli. Padahal sosial media itu kayak website gitu. Jadi orang untuk melihat portofolio kita online itu lewat sosial media. Siapa aja sih yang pakai produknya, mereka bisa lihat tuh di Instagram highlight. Kita misalnya nge-post repost story customer, terus akhirnya setelah 24 jam kita masukin highlight. Kan orang bisa lihat tuh, cek, oh siapa aja sih yang udah make. Oh pas dia scroll, oh dia produknya bisa buat ini, di outdoor juga gitu, bisa buat di indoor juga. Jadi tujuannya sosial media itu sebenarnya untuk portofolio produk yang abadi. Jadi orang bisa kembali kapan aja, dia bisa lihat apa aja kelebihan produk kita dalam waktu yang tidak terbatas. Gitu. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya banyak sosial media ya semakin orang kenal sama kita gitu. Cuma mungkin itu mengarah ke arah konten.
konten sosial media mana sih yang mau kita fokuskan untuk dikasih terus konten setiap hari. Karena kan buat konten emang juga nggak mudah ya, kayak ada proses editing, copywriting, bahkan ada pengambilan video. Jadi apalagi kalau ada yang sudah mulai membayar untuk content making, ya mungkin harus berpikir channel mana nih yang mau difokuskan. Kalau target audiens Bapak itu umurnya itu misal di remaja, ya mungkin Bapak bisa mulai ke TikTok atau bisa ke Instagram atau Facebook gitu. Tapi kalau misal usianya mungkin relevansinya lebih luas atau B2B itu bisa ke Facebook, LinkedIn gitu. Jadi sebenarnya tinggal pilih mana aja sih yang mau difokuskan. Tapi kalau misalnya bisa semua, ya sebenarnya nggak apa-apa asal nyambung gitu. Jangan dipaksa nggak cocok audiens TikTok tapi ya udah deh semuanya TikTok, pakai TikTok, ya itu malah aneh gitu kan. Jadi harus lihat-lihat juga sih kalau menurut saya kayak gitu. Oke. Jadi memang kalau memang banyak sih sebetulnya bagus aja sebetulnya karena memang semakin banyak media yang kita gunakan semakin besar juga jangkauan dan semakin banyak juga yang kenal kita gitu ya. Cuman memang diperhatikan lagi audiens kita di mana mereka ada gitu kan, mereka target pasar kita di mana. Oke. Terus itu ya. Lalu Mas Anjar ya, seberapa kuat sih branding dan performance untuk bisnis yang baru merintis, baru mulai bisnis itu penting nggak sih untuk branding dan performance itu? Seberapa kuat nih maksudnya gimana tuh Pak? Oke, seberapa penting gitu mungkin ya, seberapa penting nggak sih branding dan performance itu untuk bisnis yang baru mulai bisnis itu penting nggak untuk naikin branding dulu gitu dan apa namanya performance itu berarti apa? Performa kita penampilan kita tuh penting nggak gitu baru merintis gitu ya. Oke, biasanya kita bisa mengevaluasi iklan yang kita pasang itu dalam waktu 1 bulan yang efektif. Jadi dalam 30 hari biasanya kita bisa review berapa banyak user yang akhirnya datang ke website, berapa banyak orang yang subscribe di Facebook atau Instagram kita. Dalam waktu itu yang efektif sebenarnya 30 hari. Lebih baik lagi kalau kita bisa mengalokasikan budget lebih, akhirnya kita bisa mentes beberapa iklan. Jadi misal kita launching campaign dalam 1 bulan itu ada 3, karena kita pengen ngetes mana yang paling berhasil. Misalnya iklannya semua sama, cuma bedanya yang satu merah, kuning, biru. Oh yang paling banyak kliknya biru ternyata. Oke, berarti nanti iklan selanjutnya kita banyak ngasih elemen-elemen biru di iklan kita. Itu gunanya A/B testing gitu. Kalau tadi lihat awareness atau performance, ya kembali lagi ke tujuan dari marketing kita. Kita ingin dikenal dulu atau kita sudah mulai pengen akuisisi leads, pengen memperbanyak sales untuk produk kita gitu. Jadi dua tujuan campaign ini adalah pertanyaan untuk kita. Kita pengen taruh uang di situ untuk semakin banyak orang tahu gitu. Karena kan lebih murah ya pasti kalau awareness campaign. Makin banyak orang tahu, atau kita langsung udah produk gue ini niche gitu, produk itu nggak banyak orang yang beli, jadi nggak perlu banget deh banyak orang tahu produk ini, yang penting pembelinya aja yang dapat iklannya. Oke, kalau gitu kayak misalnya properti ya, kayak properti. Kita cuma butuh nih, kita ada 5 unit yang harus kita jual, dan itu kita pengen dapat leads dari iklan kita. Oke, kita bisa mainin di performance gitu. Kita nggak perlu ribuan orang lihat iklan properti kita, tapi kita yang penting orang ini mau beli. Orang ini nanti yang daftar itu adalah lead potensial yang bisa kita hubungi kembali dan bisa kita tawarkan produk properti ini. Akhirnya dia datang ke tempat properti kita gitu. Jadi semakin niche, kita semakin tahu produk kita itu misalnya sudah dikenal atau kita sudah tahu target audiensnya siapa, kita pengen nyasar dia untuk beli, ya udah kalau Bapak berani mungkin bisa main di performance. Kan juga ada pasti ntar teman-teman yang jalanin performance akan ngasih saran market research-nya seperti apa, audiens yang disasar itu seperti apa, dan Bapak hanya akan bayar orang yang beli aja. Ya ini bagus banget. Jadi misal harga propertinya itu ratusan juta gitu, tapi pasti leads-nya lebih mahal. Jadi misalnya satu properti yang terjual, harga marketingnya mungkin bisa beberapa juta, tapi emang produk itu terjual. Jadi performance itu bagusnya kita bayar hanya saat klien atau customer itu melakukan action. Misalnya beli, leads, atau register.
Jadi kita bayar per satu register, per satu install, per satu orang yang beli gitu. Jadi lebih pasti. Kalau awareness kita pengen orang tahu produk kita. Jadi kita menyasar ribuan orang untuk misal melihat website kita. Itu sih bedanya. Oke, lengkap banget jawabannya. Oke, ini Mas Dian ada angkat tangan. Silakan Mas Dian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mas Dian, silakan. Oke, malam. Sebenarnya bukan Mas sih. Ya, Saya Mbak. Oh ya Mbak Dian, maaf. Ya. Mbak Dian. Maaf, saya lagi di jalan, jadi saya tidak bisa chat. Jadi saya mau tanya langsung aja. Terima Boleh, kasih boleh. tadi paparannya, menarik sekali. Kebetulan saya mau lagi sama teman-teman ini mau mulai satu usaha yang di bidang jasa ya. Kalau tadi paparannya itu kalau saya tangkap itu lebih ke benda atau sesuatu barang lah ya. Kalau di bidang jasa, menurut pengalamannya Mbak tadi, apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu? Apakah main branding awareness dulu atau kita langsung jualan bisa gitu? Ini kita kayak trainer yang mau jual jasa kita ke orang. Thank you ya, tolong dibantu. Oke. Baik, Bu Dian, ya hati-hati di jalan Bu ya. Oke, Bu Dian tadi tanyakan adalah ketika ini produknya jasa gitu ya, produknya jasa itu bagusnya seperti apa? Dimulai dari mana? Apakah awareness dulu atau memang langsung hard sell atau seperti apa nih urutan atau langkah stepnya tuh gimana Mbak? Berarti kan lebih ke B2B ya, Mas ya? B2B betul ya. Oke. B2C juga bisa sih sebetulnya kalau memang itu apa namanya ya, karena masih end usernya memang itu target pasarnya ya. Iya, karena kan trainer, jadi mungkin dalam jumlah besar ya, pasti menargetkan institusi ya, atau trainernya ini personal atau gimana nih Mbak Dian? Kemudian sepertinya Kita di ini grup, jadi ada terus terang aja kita coaches ya, jadi kita mau targetin bisa ke company, bisa ke personal juga. Gitu. Oke. Kalau B2B sih saat ini channel yang paling naik atau paling banyak audiensnya itu di LinkedIn. Jadi bisa mulai bikin konten secara rutin, misalnya tips-tips apa aja sih yang diajarkan di dalam training itu dan arahnya training ini ingin mengubah orang seperti apa. Bisa dibahas di situ konten-konten singkat ya, misalnya tipe sales sukses A, B, C, D, E gitu. Itu kan ya udah jadi satu konten di post gitu. Jadi nggak langsung hard selling tapi mengangkat dulu nih highlight tipe orang yang sukses tuh seperti apa yang ingin dihasilkan oleh training ini. Gitu. Itu bisa dijadikan feed untuk audiens, akhirnya audiens mulai akan melihat, tentunya harus dibantu sama member-member dari grup Mbak Dian, jadi harus di-reshare, karena pertama pasti account LinkedIn kita, account brand kita tuh 0 dulu kan followernya. Nah, makanya kita harus bantu ngangkat dengan reshare konten itu, akhirnya orang pengen follow, dan akhirnya bisa melihat konten secara rutin. Jadi kalau misalnya B2B, memang saat ini masih di LinkedIn, bisa juga mungkin pakai di Facebook gitu. Facebook ada targeting, di situ Mbak Dian bisa fokus targetingnya di misalnya di bisnis-bisnis yang di orang posisinya misalnya dia adalah manajer atau dia adalah HR. Itu bisa di Facebook kayak gitu. Jadi targetingnya bisa di posisi gitu secara jabatan atau misalnya targeting iklan. Kalau misalnya mau pakai iklan programatik ya berarti itu awareness ya, itu lebih luas lagi sih gitu. Jadi kalau misalnya menurutku apakah awareness atau performance, pertama dipancing dulu ya dengan konten. Jadi orang di saat diiklanin tuh saat dia masuk ke landing page atau masuk ke channel sosial media tuh udah ada dulu nih kontennya. Jangan sampai kosong. Gitu. Jadi diisi dulu sosmednya. Terus kalau mau jalan iklan bisa lewat targeting tadi, bisa di mana aja gitu. Tapi harus di platform-platform yang sesuai sama target marketnya, usianya gitu. Oke. Oke, gimana Bu Dian? Terjawab ya, Bu ya? Oke, iya. Oke, kejawab.
Terima kasih Siap, ya. oke. Iya, Ya, Bu, sama-sama. sama-sama. Semoga bisa dijalankan ya. Jadi memang jalan brandingnya jalan, sambil juga di advertisingnya jalan juga gitu ya. Dan lokasi kalau B2B ya LinkedIn, Facebook seperti itu. Oke, saya 2 pertanyaan lagi deh ya, coba saya buka lagi dari Bang Hendra nih ya, Pak Hendra dari Bogor. Halo Mbak, mantap materinya nih. Oke, di tim Go Mobile apakah ada sumber atau tempat cari insight ads kreatif? Oke, nanya tempat atau namanya sumber ya untuk mendapatkan insight ads kreatif tuh ada nggak? Kayak contoh-contoh ads-ads yang kreatif gitu ya. Gitu. Kalau kita sih fokusnya di rich media ya. Tuh, jadi kita sih cuma bikin iklan interaktif misalnya yang tadi bisa dimainin atau misal di 360 atau panorama gitu. Jadi kita format iklan sih, bukan produksi gitu. Kalau misalnya referensi mungkin bisa dari coba buka Cannes Lions Cannes itu tapi yang lebih advance ya. Jadi itu lomba-lombanya agensi Mas. Jadi kan bisa tahu sendiri ya pasti agensi kalau bikin tuh bagus banget gitu. Cannes Lions itu tulisannya CANES Lions. Itu banyak iklan-iklan yang idenya aja yang kita ambil gitu. Nggak harus formatnya. Misalnya kita tadi Burger King ads itu nggak harus gitu. Cuma ide-idenya nih yang kita ambil. Itu Cannes Lions. Terus saya juga follow di LinkedIn itu namanya Great Campaigns. Di Instagram juga banyak kayak Great Campaigns itu iklan-iklan OOH ya, out of home yang menarik gitu. Tapi dari gambarnya bisa diambil lah, bisa diserap gitu. Pokoknya kalau yang saya ambil sih dari banyak channel itu, mereka itu sangat simpel biasanya kalau ngasih iklan. Jadi misalnya ada iklan saus tomat gitu ya, Heinz, dia cuman bener-bener merah dasarnya, karena kan saus Heinz itu udah merah, udah cuma taruh aja di itu satu Heinz, terus nanti dia misalnya sosok bikin apa gitu. Jadi aspek elemennya tuh nggak banyak gitu loh editingnya. Jadi produknya itu menonjol. Jadi cuma background polos, terus produk, terus tambahin apa yang orang tuh mikir, "Hah, kok bisa ya?" gitu. Yang bikin orang tuh kayak, "Ih, keren deh nih iklannya." gitu. Jadi iklan bukan cuma iklan, "Tada, saya punya produk ini." Tapi yang bikin orang jadi mikir ngelihat iklan itu gitu, "Kok dia bisa ya punya ide seperti itu?" Dan elemennya jangan terlalu banyak. Kalau Mas mau pengen fokus di copywriting atau teksnya, ya Mas gedein teksnya. Kalau Mas pengen fokus di gambarnya, ya gedein gambar ya teksnya kecil kayak gitu. Jangan semuanya memenuhi gitu. Dan juga coba cari-cari aja browsing. Saya juga masih banyak belajar. Kayak setahu saya tuh ada aturan garis di gambar yang kita lihat. Jadi ada 4 garis, ada 4. Jadi mata audiens itu pertama tuh biasanya ngelihat ke titik-titik itu gitu loh. Di garis itu. Itu bisa di-search juga tuh. Jadi saat kita bikin kreatif, kita bisa mulai mendominasi aspek-aspek yang dilihat sama audiens dari ads gitu. Banyak sih sekarang Mas, kayak ada aplikasi juga Canva gitu, banyak banget. Yang tadi link-link tadi mungkin bisa sambil di chat, Mbak. Coba untuk teman-teman bisa insight juga nih, gitu ya. Oke, sambil Mbak ngetik, saya mau buka lagi pertanyaan yang terakhir aja ya. Ini ada dari Pak Anton. Mau tanya Mbak Bella ya, apa saja sih ukuran dari keberhasilan ads itu dan apakah ada angka normalnya gitu ya. Jadi indikator keberhasilan ads itu seperti apa dan apakah ada angkanya gitu ya. Seperti itu. Oke, thank you Mas, pertanyaannya bagus sekali. Oke, tadi saya ini juga sih. Kalau ads itu keberhasilannya sebenarnya enak sih, bisa terukur karena kita bisa tahu nih ads kita berhasil atau enggak. Biasanya yang dilihat itu CTR, Mas. Jadi click through rate atau conversion rate ya kalau misalnya di performance.
Jadi semakin tinggi CTR, click-through rate iklan kita, itu berarti semakin bagus iklannya. Nah, benchmark dari CTR ini bisa dilihat di internet, saya lagi. Misalnya Instagram, dia punya bench CTR yang bagus tuh, kalau B2B itu berapa, B2C itu berapa, itu tuh beda-beda. Gitu. Kalau misalnya Facebook, itu kalau B2B itu sekitar 0,78%, B2C itu 0,90%. Gitu. Misalnya video itu tinggi banget ya CTR-nya gitu di angka 1,8 gitu. Atau misal GDN di angka 0,46. Nah, ini tuh yang menunjukkan seberapa efektif iklan kita. Sudah bagus belum sih kreatif yang kita buat? Sudah optimal belum sih kita taruh placement-nya? Dari CTR. Jadi orang melihat dan orang mau klik atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya CTR rendah berarti ada yang harus direvisi di situ. Kayak gitu sih. Oke, berarti dari CTR ya, dan persentasenya juga istilahnya bisa dicari lah ya, karena memang tiap bisnis beda-beda, ada yang B2B seperti apa, B2C apa, itu bisa di searching gitu ya. Iya, tentunya juga nyambung ke berapa orang yang akhirnya visit web, atau produk yang terjual tuh setelah kita ngiklan sebulan, dalam sebulan tuh berapa sih produk yang terjual. Nah, itu tuh bisa ditambah sama biaya marketing, dibagi sama jumlah produk. Jadi kita tahu nih satu produk terjual itu biaya marketingnya berapa. Gitu. Oke. Sip. Oke, teman-teman cukup jelas ya penjelasannya. Jika memang ada pertanyaan ataupun ingin diskusi lagi dengan Mbak Bella, bisa hubungi atau connect di situ ya, Go Mobile Indonesia. Ya, ayo kita follow. Oke. Sip ya, mungkin closing statement-nya ada Mbak Bella? Oke, kalau dari saya sih good luck buat teman-teman yang punya usaha, keren sekali udah mau memulai dan berani untuk menjalankan usaha sendiri. Terus ikutin tren, terus terbuka, cari materi-materi, biasanya tuh dari luar negeri ya yang paling update, kayak Facebook baru ngeluarin targeting apa, Facebook bisa apa, Instagram punya fitur baru gitu. Itu biasanya dari luar negeri. Jadi teman-teman harus berani untuk juga buka horizon seluas mungkin, cari sumber sebanyak mungkin dari luar, cari contoh-contoh video ads dari YouTube sebanyak mungkin, konten-konten kompetitor yang brand-brand besar itu seperti apa sih di channel sosial media mereka. Nah, itu dicatat gitu. Itu dicatat kontennya tuh apa aja, mereka tuh kalau ngomong kayak gimana, mereka berapa detik sih kalau bikin video, itu dicatat gitu. Nah, terus mulai teman-teman aplikasikan ke produk atau brand kita sendiri kayak gitu. Oke. Sip ya, terima kasih banyak Mbak Bella atas sharingnya. Semoga yang di-sharingkan ilmunya bermanfaat untuk teman-teman, dan kita doakan juga untuk Mbak Bella dan bisnisnya bisa lebih maju lagi, sukses ya untuk bisnisnya. Dan juga untuk teman-teman semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas perhatiannya malam hari ini. Gitu ya, saya juga doakan semuanya bisa maju lagi, lebih baik lagi bisnisnya, penjualannya, apa yang diharapkan bisa tercapai semuanya. Terakhir mungkin dari saya yang memang ingin berminat juga untuk mengikuti kelas belajar digital marketing gitu ya, silakan untuk join di Sekolah Basis Digital Marketing gitu ya, untuk bisa belajar lebih banyak lagi terkait digital marketing ya. Kita membuat konten, kita membuat website, landing page sampai ke iklan seperti itu. Ya, oke, dari saya mungkin itu. Kita foto bersama dulu teman-teman semuanya. Boleh dinyalakan videonya? Yuk kita foto bareng dulu teman-teman semuanya. Silakan dinyalakan kita supaya. Oke. Ada berapa slide nih ya? Oh, ada 2. Jadi 2 kali tag ya. Sebentar teman-teman. Tunggu sebentar. Oke, sebentar ya. Sabar. Saya siapkan dulu. Oke. Semuanya lihat kamera ya. Sebentar saya ambil gambar. Sebentar. Full screen. Oke. Kita lihat kamera 2 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Tahan. Sebentar. Saya pindahkan dulu. Oke. Sebentar. Baru 1. Bentar ya teman-teman. 1 lagi. Oke. 1 lagi. Yuk sekali lagi. 1, 2. Ayo bro.
Oh, sebentar ada. Oke. Sebentar ya, teman-teman, sebentar. Oke ya, foto ya, yang slide kedua. Oke, lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadiran hari ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Ya, kita kembali lagi di webinar selanjutnya. Saya simak terus di SPDM ya, di Instagram Sekolah Bisnis di Marketing. Banyak kali webinar yang akan kita selenggarakan ke depannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Bella. Sukses selalu untuk Go Mobile Indonesia dan untuk teman semuanya juga sukses semuanya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.